Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak bapak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baik. Alhamdulillah ya anak sekalian, bisa bertemu kembali dengan Bapak pada hari ini ya. Ya, Bapak doakan semoga Ananda beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya selalu berbahagia dan selalu semangat ya. Baik, anak Bapak sekalian yang hebat-hebat ya. Minggu yang lalu ya kita sudah banyak libur ya anak sekalian ya. Ya. Liburnya kenapa coba? Ya ada peringatan kemerdekaan ya, 17 Agustus ya. Kemudian apa lagi? Iya, libur 1 Muharram, tahun baru Islam ya. Jadi banyak kesempatan anak-anak sekalian berkumpul bersama ayah bunda dengan saudara-saudara, dan mungkin ada yang memanfaatkan liburan tersebut untuk jalan-jalan ya, biar lebih fresh, biar lebih segar dan biar lebih semangat ya. Baik, anak yang hebat-hebat ya, tentunya setelah liburan Bapak berharap anak sekalian semakin fresh ya, semakin semangat untuk kembali kita sama-sama belajar ya. Nah, untuk hari ini anak sekalian akan belajar sama Pak Teguh pelajaran PAI. Pelajaran apa nak? PAI, Pendidikan Agama Islam ya. Baik, tentunya sekalian sudah siap ya. Oke, sudah siap. Baik, seperti biasa nak, sebelum kita belajar kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Siap-siap pokoknya, angkat tangannya. Wahid, isnani, salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak sayangi ya, untuk hari ini kita belajar PAI akan mempelajari pelajaran keempat ya. Pelajaran keempat yaitu doa sebelum dan sesudah belajar ya. Doa sebelum dan sesudah belajar pada halaman 55 ya, pada buku paket halaman 55 ya. Anak yang sudah siap bukunya boleh dibuka buku paketnya ya. Doa sebelum dan sesudah belajar halaman 55. Nah sekalian ya, Bapak harapkan setelah pelajaran ini anak-anak terbiasa berdoa sebelum belajar dan berdoa setelah belajar ya. Kemudian paling tidak sekalian, anak-anak sekalian sudah terbiasa ya setiap melakukan sesuatu hal ya, kalaupun tidak berdoa yang panjang-panjang, paling tidak setiap kita melakukan sesuatu kita mulai dengan membaca basmalah atau
Bismillahirrahmanirrahim, ya. Agar segala sesuatu yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan-kemudahan, ya. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, ya. Anak sudah tahu apa arti doa? Apa? Permintaan. Iya, betul, ya. Doa artinya permintaan atau permohonan, ya. Berdoa berarti meminta sesuatu kepada Allah, ya. Doa hanya boleh dipanjatkan kepada Allah, ya. Dan doa itu adalah ibadah, anak sekalian, ya. Jadi siapa yang berdoa, ya dia termasuk melakukan sesuatu ibadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah cinta kepada orang yang suka berdoa, anak sekalian, ya. Jadi kita diperintahkan untuk tidak bosan-bosannya untuk berdoa kepada Allah, ya. Jadi ketika memulai dan mengakhiri sesuatu, ya, kita dianjurkan untuk berdoa, ya. Dan anak sekalian, berdoa tidak mesti dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Nah, karena kalau kita berdoa mesti pakai bahasa Arab, repot, ya. Repot nanti ngapalnya. Jadi boleh menggunakan bahasa yang kita bisa, ya. Kalau kita bisa bahasa Indonesia, ya. Kalau kita bisa bahasa Palembang, boleh bahasa Palembang, nggak apa-apa, ya. Ya, atau bahasa-bahasa yang lainnya sesuai yang kita bisa. Tapi kalau anak bisa dengan bahasa Arab, itu lebih bagus, ya. Nah, anak-anak sekalian yang hebat-hebat, ya, yang Bapak sayangi. Kemudian dalam berdoa, ya, kita ada adab-adabnya, ya. Ada tata caranya atau ada adab-adabnya. Yang pertama, bersikap baik dan tertib, ya. Kita usahakan waktu berdoa, ya, dalam kondisi, ya, tertib. Nggak boleh sambil lari-lari, sambil jalan-jalan, ya. Duduk yang tertib, ya. Lebih bagus lagi kalau menghadap kiblat, ya. Lebih bagus lagi kalau bersuci dalam keadaan berwudu, itu akan lebih bagus, ya. Kemudian mengangkat kedua tangan. Nah, seperti kita lakukan tadi, kita angkat tangan waktu berdoa, ya, seperti itu, ya. Mengangkat kedua tangan, kemudian melafalkan doa dengan lembut dan khusyuk, ya. Kita lafalkan doa itu dengan lembut, dengan khusyuk, dengan keyakinan bahwa apa yang kita mohon atau apa yang kita doakan kepada Allah itu akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanamkan dalam hati kita bahwa kalau kita berdoa kepada Allah, maka doa kita itu akan dikabulkan Allah, ya. Harus tanam keyakinan seperti itu. Harus yakin bahwa kalau kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita, ya. Gitu. Kemudian selanjutnya kita akan menghafal doa sebelum belajar, ya. Sudah hafal belum? Oh, sudah hafal. Artinya hafal? Ya, mungkin doanya sudah hafal, tapi artinya ada yang belum hafal, ya. Tapi ada yang sudah hafal, Bapak yakin, ya, artinya juga, ya. Oke, sekarang ikuti Bapak, ya. Ya, siapa tahu anak ada yang masih lupa-lupa, ya, doanya. Doa sebelum belajar, coba. Rabbi zidni ilma. Ya, ulangi. Warzuqni fahma. Ya. Oke, Bapak ulang dari awal, ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Artinya, ya Allah, tambahilah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, ya. Jadi sebelum kita belajar, kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kita tambahan ilmu dan Allah berikan kemampuan kita untuk memahami ilmu itu, ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita menghafal doa sesudah belajar yang biasa kita lafalkan, ya. Oke, Bapak yakin juga anak sudah hafal, ya.
Tuh, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Itu yang pendek nak ya. Doa yang pendek. Tapi ada nanti doa yang panjang yang insya Allah nanti ya kita akan sama-sama belajar ya, doa yang lebih panjang. Untuk sementara ini kita hafal doa yang pendek aja dulu ya. Nah, anak sekalian ya, jadi sudah kita hafal doa sebelum belajar ya, sudah kita hafal juga doa sesudah belajar, dan Bapak yakin sebagai anak sekalian sudah hafal ya, tinggal dibiasakan ya, dibiasakan walaupun nantinya belajar sendiri di rumah, biasakan baca doa itu ya. Jadi insya Allah dengan kebiasaan seperti itu Allah akan berikan kemudahan kita dalam memahami pelajaran yang sedang kita pelajari ya, dan setiap hari anak sekalian akan menjadi anak yang pinter, menjadi anak yang cerdas, sehingga nanti suatu saat anak-anak sekalian bisa menjadi anak-anak yang hebat ya. Baik, anak Bapak yang Bapak sayangi ya, untuk ini cukup di sini dulu pelajaran kita pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa kita praktekkan ya, kita laksanakan. Jadi setiap sebelum belajar kita berdoa, sesudah belajar kita berdoa, dan setiap akan melakukan apapun, melakukan kegiatan apapun, kita mulai minimal dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian saja pertemuan pada hari ini, dan mari kita tutup dengan melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.